Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu kita. Namun sebelumnya, mari kita ambil sikap untuk saat teduh sejenak. Kita saat teduh. Adik-adik, kita memulai sekolah minggu kita. Kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 322, ayat yang pertama dan kedua. Judulnya Terang Matahari. Nanti ayatnya yang kedua kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, ayat yang pertama, Tuhanku Yesus. Hukum Taurat pada ibadah minggu kita hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama, dan artinya dikatakan demikian. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat bagi kita minggu ini. Kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku semua kesalahan-kesalahan dan kenakalan kita selama 1 minggu belakang sambil bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama, Suaramu Kudengar. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Supaya ku
marilah kita mengaku dosa-dosa kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh dulu kembali. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat yang pertama. Terpujilah Allah. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca epistel pada hari Minggu ini yang tertulis dari kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ester 9 ayat 15 sampai dengan ayat ke-19. Jika sudah kita temukan ayat tersebut, mari kita membacanya secara responsoria. Amang membaca ayat ke-15 atau ayat ke-ganjil. Nanti di ayat 19 kita sama-sama membacanya. Kita mulai Ester 9 ayat 15 sampai 19. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanannya. Demikian epistel kita pada hari ini. Sama-sama kita mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Adik-adik akan mengundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari kirim jemaat nomor 413 ayat yang pertama. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu.
mengaku iman kepercayaan kita pada ibadah ini, kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Maka jemaat untuk hari ini, adik-adik, minggu kita hari ini yaitu minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan tema keselamatan dari Tuhan. Hari ini kita dilayani oleh Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Krismandoli Harahap. Kemudian untuk MC-nya ada Katina sendiri, Katina Boristorus. Pemusik ada Kak Kogasito Purumunte dan juga Kak Tiara Borisianipar. Pengumuman, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan mengumpulkan aktivitas sebelum jam 3 sore ya, supaya adik-adik bisa mendapatkan upah. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta dan guru kelas kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari buku ND nomor 669 ayat pertama. Ringas Alfa Waka. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo yang baik dan yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan sesuai dengan almanak HKBP, kita diarahkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi hanya dua ayat. Oleh karena itu mari kita buka masing-masing kitab kita 2 Raja-Raja. Jadi kalau 2 Raja-Raja itu setelah 1 Raja-Raja. Jadi 2 Raja-Raja. Satu Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Ya, Amang akan membacakannya firman Tuhan kita hari ini. Demikian tertulis di dalamnya. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bosgat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Demikian firman Tuhan. Kebetulan firman Tuhan kita ini hanya dua ayat, jadi nggak perlu panjang-panjang seperti minggu yang lalu ada 10 ayat, 10
10 ayat, jadi terlalu panjang kita membacanya. Ya, hari ini khotbah untuk kita sekolah minggu adalah bercerita tentang seorang raja yang bernama Yosia. Jadi kita tahu Yosia diangkat menjadi raja umur 8 tahun. Sepintas memang kita lihat bahwa kalau dia raja, wah sangat enak kan begitu ya. Dia bisa memerintah apapun, dia mau minta makanan bisa, mau minta minuman bisa, mau minta gorengan bisa, mau minta rebus-rebusan bisa, mau minta rendang-rendangan bisa, mau minta jagal-jagalan bisa. Itu di benak kita kalau kita menjadi raja. Nah, tapi yang pasti raja itu bukan persoalan kuasa, bukan persoalan apa yang bisa dia lakukan atau apa yang dia bisa minta dalam kehidupannya. Dulu raja itu adalah memimpin di satu kerajaan. Nah, sekarang di Indonesia nggak ada lagi raja. Paling ada sultan katanya, sultan yang di Jogja dan juga yang di Solo. Ada juga katanya raja-raja mengaku raja-raja peninggalan atau bekas-bekas kerajaan dulu. Tapi sekarang itu hampir tidak diakui lagi karena sudah menjadi negara merdeka. Berarti kita memiliki cuma satu yang mirip dengan raja, yaitu presiden. Yang pastinya dulu ataupun sampai sekarang ada kerajaan di belahan dunia yang lain, ya. Raja itu haruslah orang yang baik. Ya, karena dia baik, dia layak menjadi raja. Kemudian raja itu haruslah orang yang pintar. Ya, kalau bego-bego nggak bisa jadi raja, nggak mungkin dia jadi raja. Kemudian dia harus yang bijaksana. Kalau dia nggak bisa mengambil keputusan, bagaimana dia menjadi raja? Kan begitu. Itu dulu sampai sekarang juga masih berlaku. Yang namanya pemimpin itu. Jadi bukan hanya memimpin kerajaan, bukan hanya memimpin negara, memimpin di kelas juga harus begitu. Jadi adik-adik kalau memilih ketua kelas, pilihlah yang baik, yang pintar, dan bijaksana. Dan yang satu lagi, pemimpin itu atau raja itu haruslah yang rajin. Bagaimana mungkin kalau seorang raja atau pemimpin, dia jahat, dia tidak pintar, dan dia malas? Bisa. Pasti ada itu. Tapi kalau dia seorang raja atau pemimpin yang demikian, kita sudah bisa bayangkan bagaimana nanti kerajaan atau yang dipimpinnya pasti akan menuju suatu kehancuran atau tidak baik jadinya. Sembarangan, semeraut semua. Sehingga rakyatnya pun menjadi menderita dan tidak ada orang yang merasa bahagia ketika dia menduduki suatu raja atau menjadi raja. Nah, bagi ajaran Kristen, ini ingat, kalau kita menjadi pemimpin dimanapun, apakah dia pemimpin di kelas, ketua kelas, atau mungkin dia sebagai kepala keluarga nantinya, ataupun mungkin ketua seksi, misalnya seksi sekolah minggu misalnya, atau ketua seksi apapun dia, atau dia menjabat sebagai ketua, dia itu adalah pemimpin. Bagi ajaran Kristen, kita harus ingat bahwa sebenarnya siapapun yang menjadi pemimpin itu, pemimpin yang kecil, organisasi kecil atau organisasi besar, dia adalah yang dipilih Tuhan. Dia adalah yang direstui Tuhan. Nah, apapun kita adalah orang yang direstui oleh Tuhan. Orang yang direstui Tuhan menjadi pemimpin atau menjadi raja atau menjadi apapun, ketika dia memimpin dan berusaha untuk membimbing siapa yang bisa dibimbing dalam suatu tugasnya, adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang harus dikerjakan. Jadi ketika kita menerima tugas atau menerima jabatan, ingat, bukan kuasa. Ini ajaran Kristen. Wah, kalau saya ketua kelas, saya bisa mengatur, saya bisa bolos sekolah, saya bisa membuat absen siapa saja. Bukan itu, bukan cerita kuasa. Tapi ketika kita belajar Kristen, jabatan itu, kepemimpinan itu, yang dari Tuhan itu, yang direstui Tuhan itu, adalah tanggung jawab dan tugas yang diberikan Allah kepada kita.
Jadi pemimpin itu adalah wakil Allah di tengah-tengah di dunia ini. Adalah wakil Allah untuk menjadikan semua baik, membuat baik dunia ini. Dan yang membuat baik dunia ini adalah tugas Allah, dan diberikan sebagian itu kepada kita. Nah, hari ini kita akan melihat ada raja yang lucu, ada raja yang aneh dalam cerita tadi. Apa anehnya? Ada Yosia. Masih ingat tadi cerita Yosia? Dia diangkat menjadi raja pada umur ke-8. Pada umur berapa? Dia menjadi raja umur 8 tahun. Coba bayangkan kalau umur 8 tahun usianya, kira-kira kelas berapa sekarang ya? Kan begitu. Mungkin kelas 2 SD, atau mungkin karena tinggal kelas sekali ya kelas 1 SD, atau nggak tamat TK ya masih TK terus, kan begitu. Tapi yang pastinya usia 8 tahun, kalau dalam perjalanan normal sekolahnya, kurang lebih dia di kelas 2 SD. Hah? Kelas 2 SD menjadi raja? Bagaimana mungkin, abang? Apakah dia bisa memimpin? Oh, jangan salah. Di ayat-ayat selanjutnya, sampai di pasal 23, Yosia itu adalah raja yang bijaksana, raja yang luar biasa. Dia melakukan pembaharuan di kerajaannya dan di sekitar istana raja. Dia tidak suka-sukanya untuk melakukan apa saja. Yosia menerima tugas sebagai raja bukan dari sisi kuasanya, tapi dari sisi tanggung jawabnya. Ada tugas dan tanggung jawab diberikan Tuhan kepadanya. Dia harus mensejahterakan dan membawa semua masyarakatnya mengenal Tuhan. Ternyata Yosia yang umur 8 tahun itu, dia bisa melakukan yang baik. Itu dikatakan di ayat 2. Yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini luar biasa. Dan di pasal 23 ayat 2 dikatakan, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Apa yang membuat Yosia yang masih muda itu bisa melakukan yang baik di mata Tuhan? Ternyata dia orang yang rajin ke rumah ibadah. Tentunya dia pasti dibawa orang tuanya, toh. Dia mendengar omongan orang tuanya, pergi ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Nah, dia senang dengan firman Tuhan. Karena bagi dia firman Tuhan itu adalah pembelajaran atau pelajaran yang luar biasa baiknya. Firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita dan juga kepada Yosua bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang benar-benar harus baik. Nah, kalau kita rajin mendengarkan firman Tuhan, secara langsung kita mendengarkan Tuhan bersuara dan mengatakan sesuatu yang baik kepada kita. Karena Tuhan pasti menginginkan kita yang baik, lalu Tuhan memberikan yang baik melalui firman-Nya. Itu sebabnya ada lagu sekolah minggu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, orang yang suka dengar-dengaran dengan firman Tuhan, orang yang suka membaca firman Tuhan, orang yang suka menggumuli firman Tuhan, dia pasti akan menjadi orang yang baik, orang yang pintar, orang yang bijaksana, dan orang yang rajin. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita supaya kita jadi orang jahat, orang yang tidak bijaksana, dan orang yang malas. Tidak. Justru kita akan diajari dan dimampukan untuk menjadi pribadi atau orang yang baik. Oleh karena itu, usia bisa muda, seperti anak-anak sekolah minggu. Tapi Tuhan mau pakai kita,
mulai dari yang kecil sampai yang tua. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, kita mau dipakai Tuhan asal kita mau rajin mendengar firman Tuhan. Yosia umur 8 tahun diangkat menjadi raja, dan dia bisa bekerja sebagai raja dengan baik 31 tahun. Itu semua karena apa? Karena Tuhan menyertai dan memberkati dia. Adik-adik sekolah minggu, tetaplah semangat. Ingat, dengar firman Tuhan. Rajinlah mendengar firman Tuhan. Rajinlah mengikuti ibadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang bercerita tentang seorang raja yang masih muda, umur 8 tahun, yang bernama Yosia. Dia memimpin suatu kerajaan yang besar di Yehuda dulu, ribuan tahun yang lalu. Itu artinya bahwa Tuhan juga masih berkenan kepada anak kecil, anak-anak yang masih muda, tidak memandang usia. Tuhan mau pakai kami, Tuhan mau pakai setiap yang Tuhan ciptakan sebagai manusia, supaya kami, siapapun kami dan apapun kami bisa untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami mau berjanji Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang akan suka dengan firman Tuhan, yang rajin berdoa dan selalu membaca firman-Mu setiap saat. Kami mau menjadi orang yang baik, yang mau mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang orang tua katakan, apa yang dikatakan oleh abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu kami melalui ibadah virtual ini, supaya semuanya itu menjadikan kami menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, papa mama kami, opung juga, gereja HKBP Sutoyo, dan abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang dengan baik melayani kami. Berkati juga gereja mulai pendeta sampai si tua dan semua jemaat Tuhan HKBP Sutoyo, supaya jauh kami dari persoalan-persoalan yang membuat kami menjadi sakit atau menderita, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan bekerja memberkati pemerintah kami supaya proses vaksinasi juga kami bisa menikmatinya dan bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya kami bisa mengikuti sekolah, proses belajar mengajar di sekolah, dan juga ibadah di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Nah, tadi firman Tuhan yang disampaikan adalah bercerita tentang Raja Yosia, Raja bangsa Yehuda yang menjadi raja saat umur 8 tahun. Wah, masih muda banget ya adik-adik ya Raja Yosia saat itu. Kalau sekarang berarti 8 tahun itu kelas 3 atau kelas 4 SD. Sama seperti adik-adik. Raja Yosia adalah raja bangsa Yehuda yang hidupnya berkenan kepada Allah pada saat masa pemerintahannya. Karena pada saat sebelum Raja Yosia memimpin, ada raja yang hidupnya jahat atau tidak berkenan kepada Allah adik-adik. Dia suka membuat dan menyembah patung berhala. Kemudian pada masa Raja Yosia melakukan pembaharuan bagi Yehuda, yaitu sesuai dengan hukum yang tercantum dalam Taurat Allah, yaitu adalah menghancurkan tiang berhala dan patung-patung berhala yang disembah oleh Yehuda pada saat itu, supaya setiap bangsa Yehuda atau orang yang ada di Yehuda hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja sesuai dengan hukum Taurat Allah. Nah adik-adik, firman Tuhan tentang Raja Yosia yang diangkat menjadi raja saat umur 8 tahun ingin mengingatkan kita juga nih adik-adik, bahwa kita yang masih kecil atau masih sekolah di kelas 3 atau kelas 4 juga bisa loh menjadi pemimpin buat diri sendiri atau bagi orang lain. Bagaimana caranya ya Kak? Tadi Amang Pendeta sudah memberitahukan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu adalah baik, pandai, dan bijaksana. Untuk menjadi seorang yang baik dan bijaksana, maka kita harus selalu rajin belajar firman Tuhan, supaya hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan untuk menjadi seorang yang pandai,
kita juga harus rajin untuk belajar supaya kita semakin mengetahui banyak hal dan kita semakin pintar. Nah, adik-adik, Kak Janti juga mau nambahin nih sifat seorang pemimpin yang perlu kita latih dari saat ini, yaitu adalah jujur atau tidak curang. Kita harus jujur pada diri sendiri juga pada orang lain dan tidak bersifat curang ketika kita menginginkan sesuatu. Adik-adik, untuk melatih kejujuran kita dari rumah masing-masing, Kak Janti mau ajak adik-adik bermain nih. Bermain tanya jawab seputar ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 2. Tadi adik-adik sudah sama-sama membaca Alkitab kan saat bersama Amang Pendeta? Ayo, siapa yang belum baca? Karena kalau belum baca firman Tuhan tadi, kayaknya adik-adik bakal kesulitan untuk menjawab pertanyaan Kak Jayanti. Nah, adik-adik, untuk bermain bersama Kak Jayanti saat ini, maka Kak Jayanti perlu adik-adik mempersiapkan peralatannya seperti kertas atau buku, juga alat tulis seperti pulpen atau spidol. Boleh warna apa saja tapi tidak boleh pensil ya adik-adik, supaya tidak bisa dihapus. Nah, adik-adik boleh siapkan dulu perlengkapannya di rumah masing-masing. Lalu cara bermainnya mudah. Nanti Kak Janti akan membacakan pertanyaan. Lalu adik-adik boleh langsung menuliskan jawabannya di kertas tersebut dengan pulpen atau spidol. Dan Kak Janti akan memberikan masing-masing waktu dari Kak Janti membacakan pertanyaan 10 detik. Kak Janti akan hitung waktunya supaya adik-adik disiplin menjawab pertanyaannya. Lalu adik-adik tidak boleh mencolek Alkitab, karena pertanyaan-pertanyaan yang akan Janti tanyakan sudah dibahas oleh Amang Pendeta. Bahkan tadi Kak Janti juga sempat menyampaikannya sedikit di depan tadi. Dan pertanyaan tersebut juga ada di ayat Alkitab yang tadi kita sudah baca bersama-sama saat bersama Amang Pendeta. Nah, adik-adik, sekarang mari kita siapkan kertas atau buku dan pulpennya ya adik-adik. Adik-adik yang di rumah siap untuk menjawab pertanyaannya? Oke, kalau sudah siap, mari adik-adik semua menyimak pertanyaan Kak Janti dan adik-adik langsung menjawabnya di kertas yang sudah tersedia di rumah masing-masing. Pertanyaan yang pertama. Umur berapakah Raja Yosia menjadi raja? Pertanyaan yang kedua, siapakah nama dari ibu Yosia? Pertanyaan yang ketiga, siapakah nama leluhur dari Raja Yosia? Pertanyaan yang keempat, siapakah nama panitera yang diutus Raja Yosia untuk memperbaiki rumah Tuhan? Adik-adik, untuk pertanyaan ini adik-adik boleh membuka Alkitab dari 2 Raja-Raja 22 ayat 3. Jawabannya ada di situ dan adik-adik boleh menjawabnya dimulai dari sekarang. Pertanyaan kelima, siapakah nama imam besar yang menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan? Adik-adik, untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik boleh membuka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Dan pertanyaan yang terakhir, pembaruan apakah yang dilakukan Raja Yosia bagi Yehuda setelah Raja Yosia mengetahui isi dari kitab Taurat? Nah, adik-adik, demikian 6 pertanyaan yang tadi Kak Janti tanyakan buat adik-adik tulis jawabannya di rumah masing-masing. Sekarang, Kak Janti akan memberitahukan jawabannya. Tugas adik-adik di rumah adalah
memberikan tanda centang jika jawabannya benar sesuai yang Kak Jayanti sebutkan, atau tanda salah silang jika jawabannya tidak sesuai dengan yang Kak Jayanti akan sebutkan. Nah, adik-adik di sini adik-adik dilatih untuk jujur pada diri sendiri untuk tidak mengganti atau mencoret-coret jawaban yang salah menjadi benar ketika Kak Jayanti sudah memberitahukan jawabannya. Nanti hasilnya harus adik-adik kirimkan ke WhatsApp Kak Jayanti supaya Kak Jayanti bisa melihat nih apakah ada yang coret-coret jawabannya. Oke, sekarang jawaban yang pertama adalah umur berapakah Raja Yosia menjadi seorang raja? Umur 8 tahun. Siapa yang benar di rumah? Jawabnya. Oke, yang benar boleh dikasih tanda centang. Lalu yang kedua, siapakah nama dari Ibu Yosia? Jawabannya ada di ayat 1 dari 1 Raja-Raja 22, yaitu adalah Yedida binti Adaya. Kalau jawabannya hanya Yedida doang, boleh adik-adik boleh berikan tanda centang. Tapi kalau ada yang salah, adik-adik harus berikan tanda silang. Nah, yang ketiga, siapakah nama leluhur dari Raja Yosia? Yaitu seorang raja yang pernah mengalahkan Goliat, yaitu Daud. Jawabannya juga ada di ayat 1 loh adik-adik. Boleh diberikan tanda centang jika benar dan silang jika salah. Lalu pertanyaan selanjutnya, jawaban selanjutnya adalah siapakah nama panitera yang diutus oleh Raja Yosia untuk memperbaiki rumah Tuhan? Yaitu adalah Safan. Ada di ayat ketiga. Nah, adik-adik diberikan tanda centang jika benar, lalu tanda silang jika salah. Selanjutnya yang keempat, pertanyaan yang kelima. Siapakah nama imam besar yang menemukan hukum Taurat di rumah Tuhan? Yaitu adalah Hilkia. Imam besar Hilkia. Jadi adik-adik, pada saat itu hukum Taurat ditemukan kembali pada saat zaman pemerintahan Raja Yosia, di mana sebelumnya kitab Taurat sempat terlupakan adik-adik pada saat itu oleh bangsa Yehuda, dan ditemukan kembali pada saat zaman pemerintahan Raja Yosia. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah yang keenam, apakah pembaharuan yang dilakukan pada masa Raja Yosia setelah mengetahui isi dari hukum Taurat? Yaitu menghancurkan tiang berhala atau patung berhala. Nah, adik-adik, siapa nih di sini yang benar semua? Nah, siapa juga nih yang banyak salahnya? Adik-adik tetap kirimkan jawabannya atau hasil jawaban adik-adik ke WhatsApp Kak Jayanti langsung ya, tidak perlu ke grup kelas, karena biar Kak Jayanti langsung yang akan melihatnya. Apakah ada yang coret-coret untuk mengganti jawabannya? Apakah ada yang tidak jujur atau curang? Nah, adik-adik, demikian penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Semoga setiap kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta, disampaikan oleh Kak Jayanti juga, kita semua sama-sama belajar untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, kita juga mau melanjutkan aktivitas kita dari minggu lalu, yaitu tentang pengakuan iman rasuli. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar menulis dan membacakan kembali pengakuan iman rasuli paragraf 1 dan paragraf ke-2. Sekarang minggu ini kita mau menuliskan dan membacakan kembali pengakuan iman rasuli untuk paragraf 1, paragraf 2, sampai paragraf 3. Nanti adik-adik di rumah setelah menulis, adik-adik baca kembali. Sambil adik-adik baca, adik-adik rekam dengan kamera adik-adik dan kirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Adik-adik, jangan lupa terus dibaca pengakuan iman rasulinya, bahkan belajar untuk dihafal sedikit-sedikit, supaya nanti adik-adik bisa hafal dan mengikuti ibadah umum kelas besar, di mana nanti di dalamnya juga ada pengakuan iman rasuli, supaya adik-adik bisa sama-sama mengucapkannya ketika ibadah besar berlangsung. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan dan aktivitas pada hari ini. Adik-adik selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta dan juga kakak dan abang di kelas kita. Kita mau mengumpulkan persembahan
Bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, bisa minta tolong ke mama papa atau ke saudaranya untuk mentransfer ke rekening gereja. Atau bisa juga menitipkan persembahan adik-adik ke mama papa atau ke saudara-saudaranya yang datang beribadah di gereja ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan kalian. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yaitu burung pipit yang kecil. Nanti di ayatnya yang kedua adik-adik akan undang untuk bangkit berdiri ya. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, Tuhan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.